Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul adzim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الكرام ثم إلى أرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية أصحاب أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على محمد 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 يا ربي صل عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, hari ini kita mengkaji tentang masalah fikih. Sudah 2 kali pertemuan Alfa ya, 2. Alhamdulillah, hari ini kita masuk ke bab taharah, bersuci. Jadi sebenarnya ilmu yang wajib dituntut oleh seluruh kaum muslimin wal muslimat, yaitu
ilmu syariat, fikih, ilmu tauhid, akidah, dan ilmu tasawuf. La budda, artinya tidak boleh tidak, mesti. Semua akil baligh wajib mengetahui ilmu syariah, fikih, ketauhidan, dan ilmu tasawuf. Nah, sebenarnya dulu masa Nabi segala perkara itu mudah. Bila ada masalah semua bertanya kepada Nabi. Jadi tidak ada persoalan yang tidak bisa dipecahkan. Semua hal langsung ditanyakan kepada Nabi. Mudah. Setelah Nabi wafat, maka semua persoalan dikembalikan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau tidak ada, semua perkara umat Islam kembali kepada Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Ali. Kemudian kepada Utsman. Kemudian Sayyidina Ali. Setelah itu kepada sahabat-sahabat yang lain. Sahabat tidak ada lagi. Siapa yang melanjutkan? Tabi'in. Tabi'in tidak ada lagi. Tabi'in yang pernah mengikut tabi'in. Tabi'in enggak ada lagi. Tabi'in. Orang-orang yang pernah mengikuti tabi'in. Mereka tidak ada lagi. Kemana harus kita belajar agama waktu itu? Para sahabat-sahabat, pada ulama-ulama dulu. Kepada ulama salaf. Ulama salaf tidak ada lagi. Rujukannya kepada ulama khalaf. Ulama khalaf nggak ada lagi. Masa ulama mutaqaddimin. Ulama mutaqaddimin nggak ada lagi. Tinggallah ulama mutaakhirin. Ulama mutaakhirin tidak ada lagi. Yang ada sekarang adalah ulama mu'tabar. Setelah ini ada lagi? Tidak. Artinya apa? Kiamat datang. Jadi masa Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'un, ulama salaf, ulama khalaf, mutaqaddimin, mutaakhirin, mu'tabar. Setelah itu selesai. Tinggal ustaz, kiai. Sekarang ada mu'tabar? Ada. Mungkin hanya bisa dihitung dengan jari saking sedikitnya. Ulama mu'tabar yang bisa umat mengambil iktibar. Nah, maka semua ilmu itu yang diturunkan dari Nabi sampai ke mu'tabar, yang pernah benar kita harus mengikutinya adalah berjuanglah untuk bisa menjadi ahlu sunnah wal jamaah. Bagaimana jarul ahlu sunnah wal jamaah? Fikihnya sepakat ulama tinggi, ulama Mesir, ulama besar di Mesir sekarang seperti Syekh Ali Jum'ah, itu sudah ulama terbesar. Kalau ada persoalan mereka itu memanggil untuk berdiskusi secara ilmiah. Alhamdulillah bahwa ilmu yang masih murni adalah ahli sunnah wal jamaah, yang cara untuk mengetahui apakah kita ahli sunnah atau bukan, sepakat ulama kalau disebut ahli sunnah wal jamaah itu adalah fikihnya, ya, atau ilmu syariatnya berpegang kepada mazhab yang 4. Ada Imam Hanafi, ada Imam Maliki, ada Imam Hambali, Imam Syafi'i, dan ada Imam Hambali. Itu fikih ahli sunnah wal jamaah. Tauhid, bila disebut tauhid untuk ahli sunnah wal jamaah adalah Asy'ariyah wal
wal Maturidiyah. Kalau disebut tasawuf ahli sunnah, yaitu Imam Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Itulah tasawuf ahli sunnah, itulah fikih ahli sunnah, itulah akidah ketauhidan ahli sunnah. Nah, 4 mazhab itu berbeda-beda tempat. Khusus untuk kita di Indonesia, kebanyakan Asy-Syafi'iyah. Malaysia, Asy-Syafi'iyah. Brunei Darussalam, Asy-Syafi'iyah. Maroko, Al-Malikiyah. India, Hanafiyah. Arab sebenarnya itu dekat banget dengan Hambali. Baik, karena kita Asy-Syafi'iyah yang kebanyakan pada umum, kita kembali ke pelajaran pertama, yaitu Kitabut Thaharah. Karena dalam hidup ini harus ada satu pegangan, yang pegangan tersebut sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan terbukti bahwa tidak terjadi khilafiyah. Kita harus memegang salah satunya, apakah itu Asy-Syafi'iyah, Al-Malikiyah, Hanafi dan sebagainya. Salah satu harus kita miliki, lalu kita menerapkan ibadah sesuai dengan tuntunan mereka. Baik, kebetulan karena kita Asy-Syafi'iyah, bukan berarti nanti kalau ada yang bisa menggambarkan tentang Hambali, benar. Bisa memberikan nanti tentang fikih Maliki, silakan. Jadi tentang sesuai kemampuan. Cuman karena kebanyakan yang tunggu lihat kita adalah Asy-Syafi'i, tunggu menyampaikan secara Asy-Syafi'i. Nanti ada ustadz yang sanggup Al-Maliki, Al-Hambali, tafadhal. Nanti ada ustadz yang bisa memberikan akidah yang lebih rajih dari tadi Asy-Syairah, Al-Maturidiyah. Silakan, tinggal kita memfilter sendiri dengan melihat dari para nabi, sahabat, tabi'in, tabi'un, ulama salaf, ulama khalaf, muktabak, dan kiai-kiai yang kita lihat kalau perlu teliti sanadnya sampai enggak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kita semua berdoa semoga mendapatkan sanad-sanad tersebut, dan jangan pernah mengatakan saya lebih benar, tidak ada. Tapi kita semua belajar untuk yang lebih benar. Jangan mengatakan kita lebih benar, tapi berusahalah untuk menjadi lebih benar. Itu bagus. Semua kita menuju kepada kebaikan. Jadi kita berusaha untuk baik. Percayalah kita tidak baik. Maka sebaik-baik manusia yang selalu mengatakan bahwa orang lain lebih baik dari saya, orang lain lebih pintar dari saya, orang lain lebih alim dari saya, maka dia timbul rasa khusyuk, rendah diri. Tapi kalau dibalik, makanya bahasa paling simpel adalah kalau ingin menjadi orang terbaik adalah aku adalah engkau, engkau adalah aku. Itu baik. Jangan dibalik, engkau adalah engkau, aku. Itu kalau tasawuf paling tinggi adalah kesimpulannya adalah aku adalah engkau, engkau adalah aku. Baik, Kitabut Thaharah. Al-miyahul lati yajuzu biha tathiru sab'u miyahin. Ma'us sama'i wa ma'ul baradi wa ma'ul bahri wa ma'un nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul air wa ma'us salji wa ma'ul barat. Kitabut Thaharah. Bermula ini itu kitab tentang bersuci. Kenapa setiap fikih, lebih-lebih Asy-Syafi'iyah itu mengutamakan fikih bersuci, bersuci, bersuci. Mengapa? Karena untuk sholat harus suci pakaian. Untuk sholat harus suci tempat. Untuk sholat harus suci badan. Untuk sholat harus suci makanan. Jadi semuanya harus syar'iyah. Baju perlu disyar'i. Tempat juga dibersihkan dengan syar'i.
Ikan pun yang kita beli tiap hari itu perlu dibasuh dengan syar'i. Itulah makanya datang bab pertama tentang bersuci. Karena itu penentuan banget. Makanan suci, hati pakaian suci, sholat sah. Tapi kalau pakaian bernajis, tempat bernajis, badan bernajis, maka ilmu bersuci adalah sangat penting. Dasar modal utama. Contoh sedikit. Misalnya, kita membasuh BAB. Orang yang membasuh BAB baru sempurna menurut fikih asy-syar'i, yaitu ketika basuh mesti ngeden. Bila tidak ngeden, percayalah, dia masih sisa. Ketika orang BAB itu, terakhirnya biasanya tertutup sedikit, tersisa. Di bahasa Arabnya dubur. Dubur. Ya. Dubur itu bahasa Arabnya, itu mungkin anus kalau bahasa sekarang. Nah, itu terkatup dia. Tidak akan suci itu. Bila tidak ketika membasuh, bahasa sekarang adalah ngeden. Maka itu kapan kita tahu? Ketika kita mempelajari al-fiqih. Disebutkan dalam Fathul Mu'in, syarah Fathul Mu'in tentang masalah ngeden. Itu salah satu penting banget untuk mendalami fikih. Terus yang mana lagi? Yang perlu kita dalami contoh-contoh doang. Yaitu ketika mandi besar. Tidak akan sah mandi besar secara syar'iyah kecuali harus memasukkan air sampai ke dalam kubul dan dubur. Bagaimana masuk kalau kita tidak sedikit ngeden memasukkan? Kita harus jongkok, ngeden, memasukkan, baru masuk. Kalau sambil berdiri, mungkin kubul bisa, dubur. Itu siapa yang mengatakan? Fathul Mu'in, syarah Fathul Mu'in, fikih yang mendalam. Makanya kita harus mendalami ilmu syar'iyah. Lebih-lebih yang akan menjadi imam-imam. Itu harus mengetahui ilmu syar'iyah, ilmu fikih tentang bersuci, tentang syarat imam, tentang dan berbagai. Kalau makmum tidak usah mempelajari mendetil, semua sah jadi makmum. Semua boleh jadi makmum, tapi tidak semua boleh jadi itu beda doang. Semua boleh jadi makmum, tapi tidak semua jadi imam. Tapi harus belajar dulu baru jadi imam. Baik. Al-miyahul lati yajuzu biha tathiru sab'u miyahin. Bermula segala air yang boleh bersuci dengannya 7 segala air. Dalam dunia ini hanya 7 macam air yang dengan 7 macam tersebut boleh bersuci. Artinya tidak lebih dari 7 macam air tersebut yang bisa bersuci. Yang pertama, ma'us sama, air langit. Artinya apa? Air hujan. Air hujan itu suci dan menyucikan. Karena air itu ada yang suci tapi tidak bisa menyucikan. Air hujan itu termasuk dalam air suci dan menyucikan. Ada enggak air suci tapi tidak menyucikan? Ada. Contoh air yang sedang diminum sekarang, kopi ya. Teh apa kopi? Itu suci enggak? Suci. Suci enggak? Suci. Bisa menyucikan? Tidak. Itu artinya ada air suci bisa menyucikan. Ada air suci tidak bisa. Air teh, kopi, air susu. Itu suci. Tapi dia tidak punya kekuatan untuk menyucikan. Yang pertama adalah air langit. Air hujan. Itu suci. Wa ma'ul bahri. Yang kedua, air yang suci menyucikan adalah air
laut. Makanya kalau pergi ke laut, jangan nyari air di mana berwudu. Ya di laut. Karena air laut itu suci menyucikan. Bahkan isi laut itu, ikan yang sejenisnya, itu suci semua walaupun mati. Kan ikan nggak usah sembelih. Ya. Jadi yang sejenisnya yang memang dipandang oleh syariat halal, walaupun mati, dia nggak usah disembelih. Berarti air laut suci, termasuk penduduk-penduduk laut itu kan ikan yang sejenisnya, tapi yang sesuai syariat apa saja yang boleh dimakan. Karena datang syariat menentukan apa yang bisa dimakan yang terbang, segala burung yang terbang, ada yang bisa dimakan, ada yang tidak. Sesuai dengan syariat. Begitu juga binatang yang ada di atas permukaan bumi yang tidak bisa terbang. Juga ada yang bisa dimakan, ada yang tidak. Begitu juga di lautan. Ada yang bisa dimakan, ada juga tidak. Siapa yang menentukan? Syariat. Yang kedua, air laut. Yang ketiga, wama'un nahri. Yang ketiga, air yang suci menyucikan, yaitu air sungai. Air sungai berarti air tawar. Kalau air laut berarti air milhid, asin. Air laut asin, air sungai tawar. Air hujan masuk ke mana? Asin atau tawar? Tawar. Air hujan tawar, manis. Wa ma'ul bi'ri. Yang ketiga, empat. Wa ma'ul bi'ri, yang keempat, air sumur. Sumur yang kita gali, keluar air. Airnya adalah suci menyucikan. Wa ma'ul aini, air mata air. Ini enggak digali. Dia kayak di kampung-kampung dulu pernah. Tiba-tiba dia meletus sendiri, keluar dia. Keluar, tidak pernah berhenti, keluar. Itu namanya air mata air. Mungkin bisa juga disebut air mata air dari pegunungan, keluar sendiri dia tanpa digali. Ya mungkin masuk juga ke air terjun kali, jadi enggak digali, keluar dia. Cuman kalau mata air ini, air dalam tanah tiba-tiba meletus keluar, seperti meletus di Aceh Timur itu kan minyak, kan banyak minyak. Tiba-tiba di belakang rumahnya meletus keluar minyak. Indonesia ini banyak minyak sebenarnya. Cuma nggak tahu kenapa mahal minyak. Tapi minyak banyak, ya kan? Semoga Allah beri keberkahan nanti turun harga minyak. Amin. Kemudian yang ke-6, wa ma'ud salji, air yang suci menyucikan air salju. Nah, di Indonesia nggak ada. Tapi kalau kita ke Norway ada nggak? Norway, Amina? Di Norwegia mungkin ada. Nah, air salju itu jangan nanti terbayang ambil saljunya lalu gosok-gosok beruduk, bukan. Ambil salju, panasin dulu, pasti mencair jadi air. Air itu suci, bukan saljunya ya. Kan dia kayak jangan pakai salju nanti. Airnya berarti dilelehkan dulu. Seperti di takengon dulu. Takengon itu dingin. Nah, itu minyak goreng itu bisa kayak itu deh, kayak blue band ya. Nah, harus dipanasin baru mencair. Seperti itu lebih kurang ya. Nah, kemudian yang terakhir wamaul baradi, air embun. Nah, air embun tersebut juga suci menyucikan. Bagaimana cara mengumpulinnya? Bagaimana untuk pakai berwudu sedangkan dia cuma ada di pohon atau di tanaman-tanaman kecil. Caranya ya memang harus diserut kali ya. Diserut lama-lama jadi banyak. Ya. Kalau zaman dulu itu pasti diambil tiap pagi, digunakan kepada anak kecil biar cepat jalan. Jadi diusap. Karena itu bisa membuat apa namanya? Kakinya atau tulang-tulangnya itu lebih kuat sehingga bisa cepat berjalan. Kalau zaman dulu ya, nggak tahu sama sekarang. Mungkin
Masuk akal juga. Karena kenapa logika? Karena air embun. Dia kan banyak manfaat. Salah satunya itu. Nah, artinya 7 macam air itu suci dan menyucikan. Mungkin timbul pertanyaan, bagaimana kita bersuci dengan air embun? Sedikit. Sebenarnya ini berapa mili? Ini kalau kita ahli dalam berwudu bisa 3 orang. Ya, 1, 2, 3 bisa. Kalau ahli. Kurang ahli 2 orang. Enggak ahli 1 sendiri. Enggak sama-sama sekali, ya enggak cukup Pak Ustaz. Jadi tergantung tadi ilmu syari kan fikih pembahasan. Bagaimana berwudu dengan 1 botol aqua gelas ini bisa untuk 2 orang. Makanya kalau lagi bepergian, lagi ziarah atau apa, di mana ini nggak ada air, bingung nyari air, bingung ngantri. Ngapain ngantri di mobil ada? Ini cukup 1 atau 2, 1 orang 1 lah nggak apa-apa. Ngapain ngantri? Ngapain susah? Ngantri susah banget, rame. Nggak usah. Ke mobil lihat, ambil 1 botol ini cukup. Berwudu. Caranya bagaimana? Silakan lihat cuplikan dari beberapa orang ulama kita. Ada Ustaz Somad di sana, ada Yahya dan sebagainya, teknis caranya. Yang penting ilmunya supaya tidak jadi mustahil. Karena semuanya adalah ilmu. Makanya ada peribahasa, dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan seni hidup jadi indah. Katanya, Sumal miyahu ala arba'ati aqsam. Kemudian air yang 7 macam tadi. Pertama air hujan, kedua air lautan, ketiga air sungai, keempat air sumur, kelima air mata air, keenam air salju, ketujuh air embun. 7 macam itu summal miyahu ala arba'ati aqsam. Ketujuh-tujuhnya itu dibagi menjadi 4 bagian. Jadi ada 4 bagian air atau ada 4 model air. Ya. Yang pertama, tahirin, mutahirin, ghairu makruhin, wa huwal ma'ul mutlaq. Yang pertama, jadi 7 macam air tadi dibagi menjadi 4 model, 4 golongan, 4 model ya. Yang pertama, modelnya air itu suci, menyucikan, dan tidak makruh memakainya. Disebut dengan bahasa fikih ma'ul mutlak, air mutlak. Makna mutlak air tersebut tidak dikaitkan dengan apapun. Dia tidak punya nama. Kalau air kopi ditaruh dalam gelas kopi, ditaruh dalam ember kopi, dia punya nama. Walaupun ditaruh kemanapun tetap air apa? Kopi. Air teh punya nama. Walaupun kita masukkan air teh ke dalam botol kopi, namanya apa? Air teh juga. Itu nama, artinya dia air tidak mutlak. Dia sudah punya nama. Tapi kalau air mutlak dimasukin ke sini namanya mutlak juga dia. Cleo namanya. Tapi tetap airnya sama, air mutlak. Dimasukin ke botol aqua, ya kan? Dan sebagainya. Tergantung dimasukin kemanapun, tetap dia tidak punya nama lain. Tetap air mutlak. Itu berarti dia mutlak, tidak terkait dengan satu nama. Nah, air yang suci menyucikan yang tidak makruh digunakan disebut air mutlak. Nah, itu boleh mandi besar, boleh berwudu, boleh mensyar'i pakaian, boleh mensyar'i ikat dan sebagainya. Itu dengan air mutlak. Kemudian yang kedua, pembagian yang kedua. Wattahirun, mutahhirun, makruhun, wahwal musyammas. Yang kedua, air yang 7 macam tadi dibagi lagi. Yang kedua adalah air suci, menyucikan,
tapi pakainya makruh. Kenapa makruh? Karena air tersebut sudah terkena sinar matahari atau sudah kena jemur, dijemur dalam matahari yang panas seperti negeri Arab Saudi, Yaman, itu panas. Al-Aqsa, Al-Aqsa, Arab Saudi, Yaman, itu panas. Nah, daerah-daerah panas seperti itu, kalau air dijemur di bawah matahari, maka hukum memakainya untuk badan makruh. Untuk pakaian tidak. Mengapa? Secara medis mungkin dapat menjadi penyakit kulit atau apa. Nah, makanya makruh menggunakan air yang kena sentiran matahari yang panas itu. Kecuali dia sudah berubah menjadi dingin lagi. Nah, itu. Yang kedua, masih suci, menyucikan. Cuma makruh pakai untuk badan, tidak untuk yang lain. Berarti di situ ada membahayakan kulit secara medis. Cuman dalam fikih klasik tidak disebutkan itu. Tapi secara medis semua pasti ditemukan alasannya. Sudah dua. Ketiga, wattahirun ghairu muttahirin wa huwa al-ma'ul musta'mal wal mutaghayyar bima khalatahu min at-tahirati. Yang ketiga, air itu suci, ghairu mutahirin, tapi dia tidak menyucikan. Air apa itu? Pertama, air suci yang tidak menyucikan itu pertama namanya air mustakmal. Arti mustakmal apa? Air itu telah digunakan pada anggota fardu, baik itu digunakan untuk mandi besar atau digunakan untuk berwudu. Nah, air yang digunakan untuk berwudu membasuh fardu jatuh di tampuk. Kita nampung dia. Misalnya nih, kok nampung Pak Ustaz? Tinggalnya di Timur Tengah dulu nggak ada air dulu. Saking susah air wudu aja ditampung, tapi itu suci. Bisa diminum? Bisa. Tapi dia ghairu mutahirin, tidak lagi bisa menyucikan. Pertama air mustakmal tadi. Air yang telah digunakan untuk membasuh fardu, baik itu mandi ataupun berwudu, nah airnya itu kita kumpulkan lagi itu gimana? Mustakmal namanya. Arti mustakmal suci, tapi tidak lagi menyuci. Memang ada yang mau minum air itu tergantung. Kalau di sini kita banyak, airnya lebih. Di sana dulu tapi ya, dulu 100 tahun yang lalu mungkin Arab Saudi itu krisis air. Sekarang melimpah ruah juga. Sebenarnya itu Dubai, Arab itu 100 tahun yang lalu itu biasa. Pasir semua. Mungkin baru 70 tahun mereka atau 60 tahun berkembang. Ya nanti terbayang apakah Uni Emirat Arab, Dubai itu keren dari dulu? Tidak. Nenek moyang kita dulu yang keren datang ke sana bawa makanan, bawa sedekah, membantu bangun Masjidil Haram, membantu bangun Ka'bah. Nenek moyang kita kemarin 100 tahun yang lalu mungkin sudah berkembang sehingga maju. Coba kita buat Google, kan Google juga ada itu di Google. Bagaimana Dubai itu dulu 70 tahun yang lalu? Biasa. Tapi akhirnya Allah berikan keberkahan, melimpah ruah minyak. Ya. Baik, yang ketiga. Masih yang ketiga. Wal mutaghayyir. Yang ketiga, air itu suci tapi tidak menyucikan. Tadi kan mustakmal. Kedua apa? Maksudnya setelahnya mutaghayyir. Air yang berubah bima khalatahu dengan sesuatu yang bercampur, yaitu minat thahirati, benda suci. Contoh, air bercampur dengan garam namanya air asin gitu kan. Nah, setelah dia bercampur dengan garam, asin, maka itu berubah. Berubah apa? Rasa. Kemudian air bercampur dengan gula jadi manis. Berubah apa? Rasa.
Ada juga yang berubah warna nanti. Campur dengan apa kira-kira berubah warna? Teh, kopi. Nah, ketika air bercampur dengan benda-benda yang suci apapun itu, maka air itu adalah hanya suci, hilang, tidak lagi menyucikan. Maka air kelapa itu tidak bisa menyucikan karena dia ada unsur manisnya. Itu air masuk ke air yang berubah. Maka dia nggak boleh bersuci. Karena apabila air itu tidak bisa untuk menyucikan, lalu kita paksa untuk menyucikan, najis yang tadi kecil jadi meleleh. Nah itu penting banget fikihnya. Tunggu ulang. Apabila air itu tidak bisa menyucikan, kita paksa dia untuk menyucikan. Najis yang tadi sedikit jadi melebar. Contoh, di sini ada, di masjid ini ada katakanlah kucing lalu dia kencing. Lalu kita tidak berilmu. Ambil air, siram. Wah, apa yang terjadi? Tadi najisnya mungkin, maaf, ya sedikit lah. Mungkin 2 telapak tangan. Disiram, jadi itu tadi ilmu. Tapi kalau ada ilmu, data. Pertama, jadikan dulu najis itu menjadi najis mukhaffafah, kering. Gimana? Lap, jadi kering. Ketika udah kering, hukumnya lebih mudah lagi. Tinggal siramin, cukup secukupnya itu, lap, siramin lagi walaupun nggak dilap suci. Kenapa? Dia udah masuk ke najis yang jaf, kering. Kalau najis basah, dilap kering, tumpahkan air seukuran najis, dilap lagi dengan kain yang baru, kering, 1 kali, ulang lagi sama 2 kali, kemudian siram yang ketiga, sudah suci walaupun tidak dilap, tapi jatuh orang nggak boleh. Nah itu bedanya kalau masih kering, basah dengan jaf, kering. Kalau kering cukup 2 kali, maka keringin dulu dia. Udah dianggap najis kering, tinggal tumpahin air, lap, tumpahin lagi, terserah mau lap atau tidak, dia sudah suci. Itu bedanya yang kering dengan yang basah. Itu penting untuk apa? Hari ini kita semua punya rumah seperti ini nih, keramik. Dia nggak boleh dipel najis itu. Kalau dipel najis, jadinya gimana? Kemana-mana dia. Maka butuh tadi apa? Ilmu. Dengan ilmu jadi mudah. Tanpa ilmu, najis seluruh rumah. Anak-anak pipis, datang ibunya, ngepel. Akhirnya semuanya menjadi najis. Lalu kita berudu, mau sholat, nggak pakai sandal, basah kaki kita. Kena tadi itu keramik yang tadi, bekas, kira-kira sah nggak sholatnya? Enggak. Kalau begitu butuh ilmu. Tapi susah untuk memelihara, gampang. Tinggal beli sandal doang, pakai sandal langsung ke sajadah, nggak susah lagi kan? Susah, repot jagainnya, udah tinggal sandal, cukup lama mandi, pakai sandal, lalu sampai ke sajadah, selesai. Jaga sandalnya yang kering biar nggak basah rumah, selesai. Udah. Untuk lebih mudah kan daripada tadi ngepel susah, menyucikan susah, tinggal pakai sandal. Bahkan sebenarnya disunatkan pakai sandal ke dalam kamar mandi yang berbentuk WC. Tapi sekarang kita enggak, ya kan? Dilarang memasukkan sandal. Padahal dalam kitab fikih sunat memakai cerpu atau sandal ketika masuk ke tempat najis itu. Sekarang tertulis apa? Dilarang. Nah, itu bagaimana? Nah, kembali ke Ustaz Terton nanti ya. Baik, yang keempat yaitu wa ma'un najisun. Yang keempat, air. Pembagian air yang 7 macam tadi adalah air yang najis. Artinya wahwallazi halat fihi najasa, yaitu air yang dalam air itu jatuh najis, wahwa duna kullaten, yaitu air tersebut tidak sampai 2 kulah. Au kana kullaten, ataupun ada 2 kulah, fataghayyar, maka air itu berubah. Yang keempat, air tersebut disebut yaitu air najis. Mengapa? Karena dalam air itu jatuh najis, maka dia bernajis.
dengan syarat baru bernajis. Air itu tidak ada dua kulah atau ada dua kulah tapi berubah. Bagaimana pengertian dua kulah? Kata MUI itu ada yang mengatakan MUI ya 270 sekian liter. Ada juga yang berpendapat 216 liter. Tinggal nanti kita lihat. Kalau memang sepakat dengan MUI, ya udah berarti sekitar 270-an liter. Berarti itu yang dimaksud dua kulah air yang lebih kurang 270 liter atau ada pendapat lain 216 liter. Di bawah itu disebut air di bawah dua kulah sedikit. Bila di bawah 216 atau 270 liter, itu air sedikit. Artinya apa? Begini, kita punya tempat cat. Karena aku di kamar mandi rata-rata biasanya kan pakai habis ngecat itu ada tempatnya itu biasanya ya digunakan untuk misalnya itu nggak ada 200 jauh banget itu dari 270 liter atau 20 jauh banget. Artinya apa? Artinya ketika najis berumpama tai cicak, kotoran cicak jatuhlah ke dalam ember tadi yang enggak nyampe 270 liter. Artinya dalam detik itu dia sudah apa? Bernajis. Kita gunakan basuh kaki, kaki bernajis. Kita pegang dengan tangan, tangan bernajis. Masuk gayung, gayung pun bernajis. Kenapa? Karena dia tidak nyampe dua kulah, yaitu 200 liter. Dan apabila enggak nyampe, jatuh najis, langsung bernajis. Tapi kalau nyampe 270 liter tadi, jatuh najis, najis enggak? Kita lihat dulu. Ada enggak berubah rasanya, atau warnanya, atau baunya? Kalau tidak, dia suci. Tapi kalau berubah salah satu, bernajis. Yang penting di situ poinnya apa? Air yang sedikit, awas, bisa langsung bernajis. Itu hati-hati kamar mandi yang memang baknya kecil tadi. Apakah mungkin nggak ada bak pakai apa tadi? Nah, yang nggak nyampe atau nggak nyampe 2 kulah 200 sekian liter tadi. Nah, itu kalau jatuh kotoran cicak langsung bernajis. Jangan nanti ya udah kalau bernajis nggak usah pakai untuk sholat, pakai untuk lain aja. Untuk apa? Cuci piring. Boleh nggak? Cuci piring boleh nggak? Kalau nggak pakai cuci gelas. Boleh cuci ini, bukan itu, cuci motor ya boleh. Ya. Tapi kalau udah cuci motor dengan air bernajis tadi, hati-hati. Waktu mau ke Jumatan, tunggu kering dulu joknya. Udah kering, sarung kering, baru boleh naik. Ini kita mendetailkan sedikit ya. Maksudnya, tadi kita basuh dengan najis. Air najis misalnya nih. Ya udah, tunggu kering. Kalau kering sama kering kan beda. Sarung kering, jok kering, naik. Hati-hati kalau nanti sarung basah atau joknya basah. Tadi menggunakan air apa? Ini misalnya ya, misalnya. Walaupun nanti ketika kita kaji fikih, mungkin ada solusinya, ada kemaafannya. Kita bicara dulu sebelum mengkaji lebih luas, apa adanya. Ketika ketemu yang lebih detail, luas, ambillah yang lebih sahih. Kira-kira waktunya sudah habis? Sudah. Kalau sudah, kesimpulannya adalah bab taharah, pentingnya bersuci, air yang boleh menyucikan 7 macam, dan di antara 7 itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama suci menyucikan, yang kedua air suci lagi menyucikan, yang kedua suci tapi makruh pakai, yang ketiga suci tapi tidak menyucikan, terakhir dan keempat air yang bernajis. Hati-hati dengan najis. Karena waktu telah habis, sekarang kita kembali ke moderator. Kalau memang ada pertanyaan, silakan. Lebih baik yang banyak-banyak ataupun jangan susah ya, yang gampang-gampang aja. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa dijelaskan masalah mandi junub? Mandi junub ya. Itu salah satunya wajib ngeden ya. Memasukkan air ke dalam kubur. Sebenarnya yang penting masuk, walaupun karena kalau kita bilang hukum ngeden wajib, takutnya nanti terjadi hukum baru ya. Tapi artinya begini,
Yang penting airnya masuk, caranya ya kembali ke masing-masing. Yang penting airnya sampai ke tempat, karena ketika seseorang qadha hajat, pasti dia kan, maaf ya ini contoh tapi agak itu ya. Dia kan keluar, pasti dia terkatup. Nah, kadang ada juga yang sisa di situ tep. Nah, kalau bersuci enggak digedel dikit, masih ada tuh sedikit. Nah, itu dia. Silakan. Ya itu kalau mau mandi itu kan kita disunahkan berwudu. Lalu kalau kita berupaya membersihkan, karena kita menunggu dubur, itu apakah membatalkan wudu? Berarti setelah berwudu baru mandi. Maksudnya kita pegang nanti gitu ya. Nah, memang kalau bicara batal wudu, setelah berwudu menyentuh kubur atau dubur itu batal. Cuma karena ini kita disunatkan berwudu, tujuannya adalah untuk habis itu baru mandi, bukan untuk sholat. Di situ nggak masalah batal. Setelah selesai mandi nanti kita wudu kembali. Itu hanya gini. Sebenarnya seseorang yang lagi hadas besar atau junub. Orang yang berjunub disunatkan berwudu mengapa? Nanti kita kan mau makan atau mau istirahat tidur, supaya kita makan tadi tidak makruh, lagi junub, maka disunatkan padahal itu belum suci yang pada hakikat. Kenapa? Kan belum mandi. Makanya itu bukan untuk pada hakikatnya ya, hanya sekedar untuk membolehkan makan, tidak makruh. Nah, ya, hukumnya kembali kepada sunnah. Nah, inti pertanyaannya adalah berarti batal lagi. Cuman walaupun batal nggak masalah. Sunat tetap dapat. Karena tujuannya tadi untuk mandi besar. Karena untuk mandi besar itu pasti pegang kemana-mana. Kenapa kita pegang? Biar sampai air tempur tuh digosok kemana-mana. Batal lah dia. Biarin. Pahala sunat dapat. Tapi nanti setelah mandi, maaf, tetap harus duduk kembali untuk sholat. Ya, terima kasih. Sama-sama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang air di Pak Ustaz. Baik. Kita tahu bahwasanya ketika air itu kena panas sinar matahari itu makruh untuk bersuci. Iya. Bagaimana kadang-kadang ada kebingungan di negara-negara yang dingin sekali bersalju, itu semua, bukan di kita juga mungkin di daerah Dieng atau daerah puncak, itu ketika pagi dingin sekali dan pasti pakai pemanas. Iya. Itu pengalaman rata-rata seperti itu. Nah, bagaimana dengan berwudu dan mandi junub dengan air pemanas itu? Apakah beda dipanaskan dengan matahari makruh dengan pemanas elektrik biasa ya? Nah, itu perbedaannya. Baik. Yang pertama disebutkan dalam fikih tingkatan makruhnya sebenarnya tingkatan negara Arab Saudi, Yaman, Al-Aqsa. Karena di sana panasnya itu nggak main-main. Untuk wilayah Indonesia dikategorikan panas seperti di sana mungkin masih jauh. Artinya kalau benar kita mengkaitkan tadi yang dalam fikih, kemungkinan tipis tapi ya, di tempat kita belum nyampe ke makruh tadi. Maka kalau pertanyaan Pak Ustadz tadi tentang dipanaskan dengan listrik atau sebagainya, itu apakah makruh atau tidak? Tentu saja inti dari makruh ini sebenarnya ketika air itu hangat membahayakan kulit. Tapi kalau selama tidak membahayakan, hilang makruhnya. Berarti tadi memanaskan air, pasti itu nggak mungkin pakai air yang mendidih. Pasti dia dengan dihangatkan dengan tambahan air yang lain mungkin ya. Nah, itu berarti tujuan pokok dari pembahasan ini adalah bukan pada air yang panas itu. Maksudnya, selama air itu tidak membahayakan badan, walaupun dia agak hangat-hangat yang memang orang lain nggak sanggup pakai, kita sanggup, itu masih sebenarnya belum makruh. Kembali makruh itu kepada bila air itu membuat tubuh seseorang, kulit seseorang berbahaya. Nah, pertanyaan beliau,
mungkin bisa kita lihat bahwa nggak akan berbahaya. Kalau begitu, makruhnya langsung hilang. Seperti tadi, begitu air itu dari panas langsung dingin, nggak ada lagi panas, hilang makruhnya. Begitu juga pertanyaan beliau, kalau memang tidak sampai kepada membahayakan kulit, itu tidak makruh. Maka air yang dipanaskan dengan matahari yang di Indonesia ini, kalau kita lihat dari fikih, kayaknya belum seberapa yang tempat lain. Mungkin belum sampai kepada makruh. Walaupun lebih baik kita hindari. Apalagi keran kadang-kadang di luar rumah sekarang kan. Makanya ilmu fikih ini penting juga. Keran di luar rumah, kena matahari, jam 12. Kita buka keran, gimana rasanya? Kalau langsung muka gimana? Ya kan? Tapi kalau tangan dulu ya udahlah. Tapi kalau muka, nah artinya penting juga untuk kebaikan ataupun kesehatan kita. Jadi pertanyaan beliau adalah tidak masalah selama tidak membahayakan kulit. Nah, mudah-mudahan terjawab. Baik. Waalaikumsalam. macam-macam lah gitu. Ini tapi nggak apa-apa. Bagaimana cara berwudunya itu Pak Ustaz? Dengan air laut. Berarti kita di laut ya. Baik, pertanyaannya adalah bagaimana cara berwudu di laut. Sebenarnya jawabannya sama seperti kita berwudu dengan air yang lain. Artinya mungkin gini pertanyaannya. Itu kan asin Pak Ustaz. Masuk ke mulut berkumur-kumur kayaknya nggak enak misalnya. Itu kalau kena ke muka kayaknya agak itu Pak Ustaz. Nah, itu kan pertanyaannya. Nah, masalah nggak enaknya itu pasti. Tapi masalah hukumnya juga pasti. Pasti apa? Pasti sah. Ya. Cuma masalah nggak enaknya pasti. Tapi hukum berwudu juga pasti sah. Terus gimana biar enak? Nah, bawa aqua satu, semua basuh yang lain selain mulut sama muka pakai air laut. Giliran muka sama nggak apa-apa. Ini umpama ya. Bawa dikit kalau untuk muka pakai air ini nih. Nanti kalau yang untuk kaki dan sebagainya pakai laut yang misalnya ini ya. Supaya tidak merasakan asin gitu. Boleh. Ke laut. Kalau ke air laut banyak. Dia bukan itu miliaran, bukan di atas miliar gitu ya. Iya, iya. Boleh juga. Ya, maksud beliau mungkin ambilnya pakai ember, lalu beruduk dalam ember, tumpah lagi, ya itu bisa mustahak. Nah, kalau nggak mustakmal, embernya taruh ke laut lagi, angkat lagi, suci lagi gitu kan. Nah, itu. Kemudian tadi masalah sungai. Mungkin kata beliau sungai ini kan kadang-kadang nggak bersih, ya kan? Ada inilah. Tapi air Sungai di kota bumi yang banyak segala macam. jadi Kalau di Kalimantan bagus. Jadi sungai-sungai itu airnya itu bukan 2 kulah lagi, udah nggak tahu berapa kulah, saking banyak. Nah, karena dia banyak, maka suci menyucikan dengan syarat ya, kita berwudu jangan dekat amat dengan anunya. Nah, itu doang. Karena kalau dekat amat bisa jadi nanti terpercik anunya itu aja. Itu bahasa singkatnya. Jangan dekat amat dengan anunya. Anunya nggak tahu beliau kayak yang lihatnya. Apakah itu bangkai, apakah itu nggak tahu lah. Pokoknya beliau lebih tahu anunya ya. Nah, ya dengan dekat sama anunya itu aja. Atau sambil wudhu lewat anunya, geser kita dulu ya, itu maksudnya. Biar lewat ya. Kenapa suci? Dia banyak, air banyak. Air banyak. Tinggal tergantung kita, jijik apa itu aja ya. Tapi kembali tadi kalau emang nggak ada air lain, sholat wajib hilangkan jijik. Bismillah. Kalau lewat biarin. Gitu ya. Bisa aja. Baik, terjawab ya, mudah-mudahan ya. Oh iya, baik. Waalaikumsalam. Ada beberapa masjid yang kadang krisis air. Ya. Saya pernah sholat dulu sambil pagi dan juga karena maghrib saat tinggal basuh kaki mati sementara pemukiman jauh Ya. dan kita belum berilmu ya belum itu bagaimana tuh
jamaah juga Ya. panik ya, tapi gimana pemukiman jauh. Mungkin kedepannya kalau mengalami lagi bagaimana? Ya. Yang pertama itu airnya habis, mencuci kaki doang, lain udah selesai. Itu gimana? Sholat apa enggak kan gitu? Pertama kita harus mengambil sikap dulu begini. Syarat berwudu harus sempurna. Ketika tidak sempurna itu enggak ada wudu satu, biar selesai dulu. Selama kita tidak berwudu tidak selesai, berarti kan tidak suci. Ketika tidak suci berarti tidak sah sholat. Itu dulu. Masalah nanti kita bahas pelan-pelan. Itu pertama dulu bahwa sholat itu butuh wudu. Wudu itu harus sempurna. Kemudian sekarang pertanyaannya kakinya enggak kebasuh, air enggak ada. Dalam pembahasan air baru boleh bertayamum itu harus mencari air bahasanya, mencari. Kalau memang enggak ada air, cari itu betul-betul harus jauh carinya. Baru boleh tayamum. Tapi kalau di sini surah itu atau pemahaman itu kita harus tinggalkan. Kenapa? Ada air. Tinggal geser dari masjid ini ke masjid sana, umpama ya. Tapi Pak Ustadz enggak, sholat Jumat selesai dong. Nah, di saat terjadi seperti itu, pertama, mau sholat enggak bisa. Karena kaki belum dibasuh. Enggak sholat lewat Jumatan. Itu pilih yang mana itu? Mau tayamum, syaratnya kita harus kaji kan? Cukup apa enggak? Itu solusinya adalah mungkin Tunku tidak bisa mendetilkan, tapi hanya memberi gambaran untuk sholat nggak bisa. Karena nggak suci kakinya. Untuk tayamum belum tentu syaratnya cukup. Karena itu. Gimana solusinya? Beliau harus lari ke tempat lain, cari air, setelah itu berwudu kembali, tinggal basuh kaki doang, jangan diulang ya. Nggak usah ulang. Hah? Enggak. Karena disyaratkan pada wudu adalah tertib, bukan mualat. Makna mualat beriring-iring. Makna tertib yang penting A, B, C, D. Berarti kalau sunat mualat, kalau kering bisa lanjut. Contoh lain, mandi besar. Mandi besar kita basuh malam kepala doang. Selesai, habis niat. Besok apakah diulang atau tinggal lanjutin? Lanjutin. Itu makna syarat berwudu rukunnya ya. Rukunnya ada yang tahu berapa rukun wudu? 6. Ya kan? Pertama, niat, basuh muka, kemudian basuh tangan, siku, kemudian kepala, kemudian keenam tertib. Apa arti tertib? Berarti mendahulukan yang dahulu, ya kan? Itu kalau bahasa A, B, C enggak boleh A, C, B. Nah, nanti pembahasannya sunat-sunat berwudu sekian. Di antara sekian itu wal mualatu. Mana mualat? Berturut-turut atau beriring-iring. Berarti tadi jelas bahwa kering tinggal lanjut basuh kaki. Nah, pergilah beliau mencari air. Nanti setelah selesai, balik lagi lanjutkan sholat Jumat. Karena syarat sholat Jumat itu 1 rakaat saja ketemu sah. Tapi kalau 1 rakaatnya terakhir ketemu, nanti harus jadi zuhur. Itulah yang dalam bahasa fikih, niat Jumat, sholat duhur kalau ketemu di rakaat yang kedua setelah beliau imam ruku. Itu sholat Jumat niat tapi jadi duhur. Nanti ada pembahasannya. Nah, tapi nggak sempat nih, tetap seperti itu. Cari air, basuh kaki, kembali lagi sholat. Kalau memang masih sempat, ikutin imam. Rakaat kedua masih dapat. Tapi kalau nggak sempat, ya udah berarti sholat itu tetap niat Jumat, tapi jadi tapi udah selesai Pak Ustadz, ya udah sholat iyadah duhur. Karena nggak mungkin sholat tanpa wudu. Nah, nanti kalau ada hal ataupun yang disampaikan oleh kiai-kiai atau ustaz-ustaz kita yang itu lebih merajah kepada kuat ataupun lebih ini, ambillah. Tapi untuk hari ini yang Tengku bisa gambarkan seperti itu. Ya. Sama-sama. Cukup. Jadi sekian hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Sama-sama kita menutup kajian ini dengan mengucapkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Sekian wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.